Oke, Twente yang menjalani pramusim tapi nggak sama Miss Hilgers karena kontraknya masih belum jelas nih, katanya agennya nggak ngurusin ya, Lok ya. Iya, jadi kalau di hari divisi itu agennya itu harus ngomong lah ke PT Liga gitu. Kalau kontrak pemainnya nih yang di bawah nanggungan agennya tuh kontraknya udah mau habis gitu. Nah, si agennya ini nggak ngelapor ke pihak liga, akhirnya terjadinya perpanjangan otomatis. Dan Mace Hilgers ini kontraknya masih sampai 2027 bulan musim panas. Dan Twente sudah menjalani pramusim perdananya kemarin, menang, cuma gue lupa lawan siapa, 3-2. Tapi di situ Mace Hilgersnya udah nggak ikut dengan pramusim bersama Twente. Dia memilih untuk bekerja atau berlatih gitu secara mandiri sama Donny van de Beek dong. Sama legenda MU. Legenda AMU sama Timothy Fosu-Mensah kalau nggak salah. Banyak kemarin ada Ivar Jenner juga di sana. Kaget tuh gue, ada Ivar Jenner. Suset, Ivar Jenner tuh udah di Belanda aja. Tapi Hilgers sebenarnya kalau di timnas masih dipanggil nggak sih? Masih. Kemarin dia baru dipanggil latihan kan. Gitu karena John Hartman-nya juga ngelihat ya sayang lah. Lumayan oke. Iya oke, gue punya back potensial, mungkin karena lagi walaupun cedera aja. Dia yang paling sering dihina-hina ya. Iya, dia paling sering dihujat. Kenapa sih? Gua ngerti kenapa. Gimana? Hah? Di timnas. Iya, kalau misalnya pas main tuh kayak selalu orang-orang kayak Hilgers ngaco di. Ya udah dari awalnya di kotak-kotakin. Iya, yang kayak tim J ini, J sama Rido, terus J Hitmes gitu segala udah di kotak-kotakin lah awalnya. Padahal mah ya pemain kita sendiri nggak usah dihujat berlebih lah. Iya. Nggak, kalau nggak tadinya kan selalu yang trio itu loh, Hapner, Ize sama Rido kan. Iya. Trio kan. Sebenarnya kan dia trio 3 itu kan kalau masalah chemistry itu tergantung pemainnya masing-masing. Iya, udah di kotak-kotakin makanya kan dari awal. Nggak, tapi menurut gue Hilgersnya juga jadi kayak pressure setiap main gitu loh. Ya. Karena lo ngerti sih. Saya secara pengalaman mah kayaknya enggak deh, bukan ngomongin pressure-nya Tapi dia deh. masalah technical chemistry dengan dia sama duetnya sih kalau gue ngeliatnya. Iya, Enggak dia sama duetnya. Bukan karena duetnya bukan yakin fans deh. Mas nih tipikal orang yang bodo amat sih masalah Oke. Udah kebiasaan aja kayaknya dah. Kayaknya udah mati rasa dah. Oke, iya Gitu, kalau ngeliat itu ya. Indo ya. Nah iya, maksudnya netizen ditambah yang belain cewek-cewek juga yang banyak belain kan. Iya. Jadi yang makin maksudnya cewek-cewek belain sampai Hapner. jadi Hopner coy. Kalau Mamayi. Maksudnya kalau Hopner beda lah Jusa ya. Maksudnya kalau ngomongin si Mace Hilgers kenapa dapat cacian yang begitu ya karena ada beberapa orang yang tetap belain. Misalkan Mace-nya lagi underperform nih, tetap narasi bangga. Ya pemain Eropa bla 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 bla, padahal lagi salah ya, salah mah salah seharusnya, nggak harus backup. Objektif aja sebenarnya. Nah dari awal itu jadinya mungkin timbul sampai terus-terusan Mes kena hujatan. Saya pas dari kemarin ada beberapa FIFA Matchday itu dimainin nggak? Enggak kan lagi cedera, GCL. Oh karena tapi dipanggil untuk training camp bareng-bareng gitu. Iya, tapi training campnya ikut. Training campnya ikut kemarin, cuman dia cedera ACL lama bersetahun. Berarti kemarin tuh yang nggak main Ize sama Hilgers ya? Iya, nggak ada yang main ya? Cedera juga kan. Sama Dean James. Nanti kita akan bahas di akhir ya. Oke. Dean James dan sembari Dean James yang mau kita bahas. Nah, iya. Selanjutnya adalah ngomongin soal Emil Audero. Tadi dulu, yang, belum. Buru-buru banget sih. Sabar. Gua kira ini udah selesai yang 20. Belum. Oke, lanjut kita. Kan ini di sini ada football banning order yang di mana dia sebagai inilah pemain-pemain yang menaungi sepak bola profesional. Dan Mace kan di jadi Eredivisie. Iya, jadi di Eredivisie itu kan tadi harus laporan ya agennya ya ke pihak PT Liganya kayak PT LIB ya kali ya. Gitu. Jadi nggak laporan, akhirnya si Mace perpanjang kontrak otomatis, terus juga agennya juga miskomunikasi. Nah, si Mace ini kan nggak datang ke dalam latihan pramusimnya FC Twente. Gitu, dia memilih untuk latihan mandiri sama Donny van de Beek dan kawan-kawan, Ivar Jenner juga termasuk gitu. Jadi kemarin yang di highlight itu sama Twente itu dia bingung kayak gue udah manggil Mes gitu. Itu gue baca di Algemeen Dagblad ya. Itu media Belanda, salah satu media surat kabar Belanda yang salah satu yang ternama di Belanda, dan itu pihak klub tuh bingung, kok lu nggak ada kabar gitu, tiba-tiba latihan mandiri gitu. Ini padahal gue udah ngadain latihan pramusim gitu. Ya di situ even kontraknya masih belum jelas juga atau kontraknya masih ada? Kontraknya masih ada karena kan yang si agennya otomatis kan. Lupa laporan si agennya kan. Gitu. Jadi ya menurut gua sebenarnya dari dua pihak sih ini ya, dari Twente sama Mace Hilgersnya harus ada pembicaraan secara kepala dingin ya. Entah ini kontraknya mau pemutusan kontrak, entah ini mau berlanjut tapi ada jaminan bermain atau enggak. Gitu. Jadi menurut gue emang keduanya ini harus ketemu dulu sih kalau misalkan, karena kalau begini mulu jadi kucing-kucingan terus
gitu loh. Ya berarti kan banyak problemnya di agentnya juga. Nah, iya, agentnya juga harus ketemu tuh bertiga tuh antara klub, agent sama mesnya. Menurut gue sih gitu. Jadi untuk ada win-win solutionnya lah. Aja sih. Mungkin nggak tahu sih gue kalau itu. Pakai cloud AI aja bang agentnya. Apa? Cloud. Nggak tahu kalau Dungga gimana ngeliatnya. Kayak kalau gue ngelihatnya entah ya, karena emang agennya nih dari kita awal dulu nge-podcast awal-awal di YouTube lah kita udah ngomong dia pengen pindah ke klub Prancis pun aja agennya tuh bisa-bisanya terlambat ngirim dokumen loh. Iya. Terus ini agennya cuma megangin dia doang atau orang banyak Indo lain? Banyak. Dulu Westerman namanya. Kalau Westerman tuh pemain Indo lainnya gue nggak tahu ya. Oh enggak, maksudnya kalau Indo lain nggak ada. Jadi yang waktu itu yang Dungga bahas ini tentang agentnya waktu masih di Westerman. Westerman itu menaungi banyak pemain top juga lah. Intinya kan dan dia agen yang kerja di Westerman itu maksudnya. Ya jadi Mes ini di bawah naungannya Westerman. Di bawah naungan Westerman. Jadi sekarang Muhammad Sino. Nah iya kan, maksudnya kan Mas gak belajar sih untuk agen, maksudnya agennya terus-terusan ngelakuin hal yang sama loh. Blunder nih maksudnya. Dianya juga gak ngambil keputusan ya? Iya. Kan kita pemain bolanya kan nunggu ada agent kita ngasih tahu pendapat tentang sesuatu kan. Iya benar. Walaupun kita sebenarnya bisa diskusiin lebih awal kayak gue pengen karir gue begini. Nanti kalau dapat tawaran ini. Tapi ini agentnya tuh selalu ya di mes nih selalu telat ngasih informasi ke mesnya loh. Iya. Kayak mesnya tuh nggak dapat akses dengan mudah informasi yang klubnya tuh pengen apa. Iya benar. Jadi terhambat tadi komunikasi awalnya tuh udah terlambat lah. Udah terhambat antara pihak klub mau ke mes lewat agentnya ini tuh nggak tersampaikan dengan baik dan benar gitu loh. Jadi gue mikirnya gini sih, apa mungkin kan karena kegagalan yang untuk pindah di musim kemarin. Oh ya Stade Brest ya. Ke Stade Brest tuh jadi pukulan besar lah ya kan, sehingga di agent sekarang nih ini sengaja biar kita diputus kontrak terus dapat uang pesangon. Iya, tapi kan kayaknya itu nggak profesional banget lah. Berarti kan itu bisa dihapus lah. Ini memang di sini tuh agentnya aja sih yang aneh. Ditambah lagi yang mungkin jadi pihak Twente-nya ngerasa ini mes nih apaan sih? Kok lu malah latihan perdana? Latihan mandiri. Lo bener-bener ngecewain. Bukan ini lu kontrak lu di sini cuma karena statusnya tuh dari federasi udah harus nganjurin kalau lo telat ngasih laporan kontrak lu tuh gue pertahanin. Jadi lu maunya apa? Perpanjang kontrak otomatis. Jadi kan bener kata Dimas tadi, endingnya ya agentnya Mes Hilgers dan pihak klub harus ketemu dan bicarain. Win solutionnya apa nih dari pemain gua, terus juga dari klub apa, dari agennya apa gitu. Karena tapi kalau kayak gini mah emang pure di agentnya aja sih, dan dia seharusnya bisa apa ya? Lo ambil keputusan kalau udah tahu agent lo tolol, cabut cari yang lain gitu, ngerti gak sih? Iya, temen maksud gua si Mes ini udah berapa kali ganti agen soalnya. Oh gitu. Udah berapa kali ganti agen. Dan selalu dapat yang agennya kurang terus. Benar buat mengkomunikasi sesuatu tuh lambat lah, bukannya kurang, lambat lah. Maksudnya udah 3 kali ganti agen semenjak jadi WNI gue lupa. Saya ingat gua. Makanya kalau gue sih berharapnya ya untuk karirnya Messi ini, maksudnya Mes jangan sampai lah ngikutin apa maunya si agent ini kan, karena kan dari pihak klub kan udah jadi keluhan juga nih, Mes malah latihan mandiri nggak ikut latihan pramusim kan. Jadi sebaiknya nih jangan sampai Mes keputus kontrak sih. Maksudnya bertahan, dia semusim nih bertahan, terus dia bilang lah ke agentnya nanti kayak lu usahain coba kalau minimal gue dapat peluang pindah ke klub mana lah. Jangan benar. Jangan gue udah jadi dapat kesempatan bermain. Gue udah tertekan. Mungkin di Twente kita nggak tahu lah dia nantinya akan dimainin atau enggak ya. Cuma seenggaknya jaminan untuk yang pertama, gue lebih terlihat profesional sebagai pemain bola sih. Gue nggak mangkir lah ya. Benar nggak mangkir. Nggak mangkir untuk latihan mandiri aja gitu. Kan itu bener-bener nyakitin pihak klub yang lu di sini tuh perpanjang otomatis jir. Lu nurutin kontrak kan. Lu tapi malah ngelakuin sikap yang nggak profesional gitu. Iya betul. Jadi ya ada tapi baiknya. Tapi kalau misalnya case-nya udah berkali-kali agentnya ganti, mungkin memang Michelle Hilgers-nya juga yang peduli nggak peduli, lu paham nggak maksudnya? Iya. Jadi dia ngambang aja gitu maksud lu kan? Iya, maksudnya bukan gini kan ada beberapa tipe kalau orang, apalagi pertama kalau ngurusin soal dokumen ya, itu yang bener-bener rinci banget, kayak gue tahu pokoknya per tanggal ini gue harus nyiapin kayak gini. Nah kan personal dia kan itu untuk karir dia kan, berarti dia yang harusnya bisa ngejar agentnya juga gitu loh, kayak jing gue per tanggal segini gue udah harus perbarui kontrak, gue nggak mau tahu lo harus urusin anjing kan, bisa gitu loh. Nah, mungkin dia juga kayak cuek, peduli nggak peduli gitu loh, ngerti gak sih gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya, karena di belakangnya nih pasti banyak faktor tuh, bukan di agentnya aja tapi Michelle Hilgers-nya juga, mungkin Twente-nya juga yang kayak lalu gimana sih nyet gitu kan, bisa aja gitu, beda-beda. Ini sudut pandangnya banyak gitu. Karena kalau menurut gue, kalau agentnya sama
dari dulu dan kejadiannya kayak gitu berarti dia yang nggak milih agennya bener. Yeah. Tapi kalau agennya udah ganti-ganti tetap kayak gitu. Iya. Bisa aja dianya. Iya. Gak bisa ngambil keputusan atau emang gak punya soal karir kan? Iya. Maksud lo gitu kan? Iya, nggak ngurusin dokumennya, nggak pernah ada masalah lah. Iya, gitu. Berarti mungkin aja dianya yang salah juga. Iya. Okay. Kalau gue sih statement terakhir sih, kalau gue mungkin ya bertiga itu ngobrol biar nanti gak ada pandangan dari klubnya ke mes ini nggak profesional, karena menurut gue ya bisa mandangnya nggak profesional. Kalau putus kontrak habis itu dia nggak ada tempat main nih. Free agent. Free transfer. Karena dia punya agen kan, punya agen. Jadi dari klub mungkin dari klubnya yang mandang dia nggak profesional karena tim sudah ada pramusim tapi dia latihan mandiri gitu. Tapi balik lagi ke mesnya juga ngerasa mungkin sakit hati juga, kemarin dicadangin gara-gara cuman ngomong gue pengen pindah, nggak boleh ini dia main kalau nggak perpanjang kontrak. Gitu. Ya, akhirnya ada penahanan dari klub lah. Iya, dia akhirnya diasingkan lah Mes dari squad gitu, dan agennya juga ada aja nih masalahnya gitu. Jadi menurut gue bertiga ini emang harus cari win-win solusinya apa nih buat karir si Mes, buat solusinya si klubnya biar sama-sama, maksud gue sama-sama enak lah perpisahannya gitu loh. Soalnya kalau kayak gitu pasti FC20-nya juga jadi mager sih. Iya. Ya kayak lo punya company aja, lo tahu ada satu karyawan lo kayak tai nih. Terus kan lo jadi kayak, lah udah gue kasih kesempatan lu malah kayak gitu kan, jadi bener. Gitu kan. Iya. Makanya tadi gue pengen ngomong kan, maksud ada baiknya kayaknya daripada Mes bingung nyari agent yang nantinya ke depannya akan yang kayak gimana yang pengen dia pengenin, kayaknya Sarah aja deh yang jadi agent. Sarah Hilgersnya. Iya, maksudnya karena kakaknya sih. Iya. Tapi bener sih, mendingan kakak. Maksudnya daripada lo tuh kebingungan sendiri nih untuk ngomong ke orang lain kayak, kan mungkin dia nggak mungkin komunikasinya tuh dia tersampaikan ya. Maksudnya dia kayak si salah pemahaman. Yamal tuh bapaknya kan ya? Ya banyak lah, Messi juga kan. Maksudnya kan Messi juga bapaknya ya. Ya mungkin kayaknya anaknya lebih dari keluarga ya. Jude Bellingham kan juga, maksudnya kan nyokapnya. Maksudnya kan Adrian Rabiot nyokapnya. Daripada lu harus cari orang lain yang sulit memahami diri lu pengennya apa, ya kenapa nggak internal aja kan, familia gitu kan, lebih gampang tuh. Mendingan Sarah aja sih gitu. Kalau dari gue sih pemikiran gue daripada gue bingung ya mendingan gue sama mpok sendiri gitu. Betul. Lebih mudah memahaminya juga kan. Ya nanti dia paling ngambil khusus buat agent sepak bola sih paling. Iya. Ya mungkin sementara waktu ya kan. Ini kan lagi dalam keadaan krisis lah ya, ibaratnya krisis kan. Jadi harus segera ditanganin gitu. Biar karirnya dia juga terselamatkan kan. Iya. Gitu sih. Kita lanjut ke Emil Audero, bro. Katanya mau balik ke Sampdoria. Iya. Tapi gajinya mahal banget. Gajinya terus ya buat fansnya mungkin kan seneng ya, meriah ya, karena Audero salah satu kapten mereka pulang. Pengen lah kaptennya pulang gitu. Setiap musim tuh pasti mereka ada pembicaraan lah, fans-fansnya ini pengen Audero ini pulang gitu. Emang di Como dia nggak dimainin ya? Dimainin di 2004 musim 2024-25. Cuman ya kalah sama ada namanya kipernya Juan Butas, itu emang bagus banget sih dia. Dia emang juga bagus banget. Dia awalnya kalah sama Rina dulu enggak sih? Sebelum sama Butas. Iya, Marina kalah Marina. Gitu. Awalnya. Jadi, maksudnya kan kalau tapi kayak gini, kalau misalnya dia juga stay di Como, dia kan dapat kesempatan UCL siapa tahu. Iya benar. Cuman main atau enggaknya kita nggak tahu kan. Oh iya. Karena balik lagi kan semua menit bermain kan. Yang kemarin Mas Arya bilang kan. Gitu. Jadi kalau untuk siapa namanya masalah uang kan kemarin ada Monza sama Cesena kan. Monza sih kalau dari Tuto Sampdoria ngomong ya Monza lebih unggul soal uang karena dia baru promosi, uangnya dapat fresh money kan, pasti kan dari fresh money itu bisa beli Audero kalau memang benar rumornya Monza pengen beli Audero gitu. Karena untuk Sampdoria sendiri kemarin mereka struggle kan, hampir turun ke Serie C gitu. Tapi untuk membayar Sampdoria Serie B sekarang. Serie B. Jadi hampir boncos lah, bisa boncos lah dia kalau bayarin Audero gitu loh. Karena masih di 3 juta kalau enggak salah market value-nya. Itu masih 2 tahun. 2 musim lagi ya. 2 musim lagi 2028. Coba ditebus tuh kira-kira berapa ya? Itu gitu. Tapi sayang juga ya kalau dipikir-pikir, maksudnya kalau dia stay di Como enggak dimainin juga ya. Iya, untuk dirinya dia pribadi sayang kan. Cuma kan untuk dia bisa dapat lagi ngarepin keberuntungan lah. Iya. Butes cedera terus gue yang main kayak Martin pas kemarin kan, bisa jadi kayak gitu. Cuma kan itu terlalu gambling lah untuk karirnya dia tuh terlalu gambling. Cuma kan ya itu gue bilang, coba kayak ngelihat kayak kemungkinan bahwa dia bisa main di UCL bro gitu, kayak lo pindah belum tentu dapat UCL, lo apa kesempatan main di UCL dah. Tapi kan memang kalau gue jadi pemainnya ya gue pasti akan ada pembicaraan sama klub sih, antara agen gue, klub gue bertiga. Boleh nggak mainin gitu ya? Lo ini nggak mau dijamin gue ini nggak menit bermain gitu, bermenit bermain tadi UCL, Coppa Italia, Serie A, terserah. Yang penting
Minimal berapa ya kan? Ada minimalnya gitu. Lah, minimal berapa menit. Iya, gitu. Minimal berapa menit dalam satu musim atau enggak setengah musim di 6 bulan pertama berapa gitu. Karena ya sekarang kalau misalkan masalah uang dari 3 kandidat itu ya, Cesena, Monza, Sampdoria, yang paling kuat uangnya pasti Monza karena Monza baru promosi. Pasti dapat fresh money tuh buat dia belanja-belanja. Tapi kalau untuk ke Sampdoria ya mungkin kan Audero nggak perlu nggak perlu adaptasi sama kalau Sampdoria. Iya, Sampdoria karena mantan klub, dia mantan kaptennya Sampdoria juga gitu. Jadi ya untuk kultur, untuk secara permainan dan fans segala macam ya udah paham lah. Cuman ya balik lagi itu angka yang jauh ya 1 juta sampai 3 juta euro buat Sampdoria yang dimana mereka lagi krisis gitu. Itu angka yang jauh dan nggak kesantu aja sih menurut gua. Dia paling realistis paling Monza kalau mau pindah. Ya kalau gue juga setuju sih mendingan ke Monza karena di Monza kan juga pesaingnya nggak terlalu ketat di. Iya benar. Ya kan dia tuh siapa sih kipernya? Oh si Demba Thiam itu kan. Demba Thiam kan maksudnya juga masih kiper masih muda. Terus ngomongin jenjang pengalaman karirnya lah maksudnya pengalaman karirnya. Tapi itu benar-benar mau di buy out. Ya bisa di buy out. Iya bisa ditebus. Terus kan dari direktur olahraganya Monzanya sendiri kan juga ngomong umur nggak masalah lah. Iya. Yang penting tuh pengalamannya dia dan apa yang bakal dia kasih nantinya buat klub gitu kan. Iya benar. Jadi kalau ngomongin secara realistisnya ya paling ya bener ke Monza sih. Iya. Bukan dia stay di Como sih kayaknya nih ya ngomongin realistisnya sih kayaknya dia bakalan cabut ke Monza sih. Karena ya itu balik lagi finansialnya lebih mendukung. Iya. Sampdoria lagi krisis juga angkanya 1 juta sampai 3 juta tuh mahal buat klub yang mau hampir degradasi ke Serie C gitu. Jadi yang tadi yang gue bilang gue setuju sih masalah umur udah nggak masalah. Apalagi Audero bisa ngasih pengalaman dia main di UCL dulu sama Inter, Scudetto segala macam gitu. Dia di Cremonese kan tahun lalu kan save terbanyak 128 save dia satu musim. Gila itu save paling banyak. Siapa? Audero. Emang Audero tuh save paling banyak di Serie A. Yang kemarin. Iya musim kemarin di Cremonese itu dia save paling banyak. Oh iya gue tahu. Peringkat 1 dia. Gitu. Tapi kenapa ya dia tidak dikasih kalau pas balik ke Como nggak dikasih menit bermain ya? Karena lebih jago lagi berarti ya. Walaupun save dia banyak. Kalau save dia banyak. Oh mungkin save dia banyak pada saat itu karena pemain belakangnya kurang bagus. Iya memang. Ya bener lah kan dia kan orang terakhirnya. Iya jadi dia udah tinggal kayak sisa aku. Lu bayangin nih laga terakhir Cremonese yang masih optimis buat degradasi cuma Audero doang. Anjay. Dia tuh saking gilanya menurut gua mentalnya. Karena kalau Como kipernya jarang keserang, sekalipun keserang juga nggak bahaya-bahaya amat karena Como bagus pertahanannya. Iya, berarti kan kiper jago gitu. Kalau dia server banyak kan berarti pemain belakangnya ngaco. Iya ngaco. Ya tadi gue setuju sih kata Tunggal masalah direktur. Makanya degradasi lagi kan. Direktur tekniknya Monza bisa bilang umur gak berpengaruh, yang penting pengalaman sih. Audero cocok harusnya ya bisa ditebus sama Monza. Iya. Ya. Gitu dari berita terakhir yang kita kutip dari Sampdoria ya gitu. Jadi yang sekarang kiper Como tuh pemain mana? Aslinya Italia juga. Prancis ya kalau salah. Prancis ya. Namanya emang Jean Butes. Bartes. Masih muda banget. Iya di bawah Audero kok umurnya. Makanya kan yang kemarin Dava kan Arya bilang aja bahkan kiper keduanya pun juga masih muda. Iya ya. Jadi kayak dia nggak perlu sebenarnya nggak perlu sih udah jelas sih. Maksudnya kayak karena kiper dua-duanya juga udah lumayan oke. Lumayan dari segi technical bagus gitu, terus umurnya juga lebih muda. Jadi Emil tuh berapa sih? Emil tuh 28 97 dia. Lagi Premier kalau Emil kan. Iya, karena Emil juga kuota juga sekarang non EU ya. Nah, itu ya satu non EU itu kan juga dengan kualitas Emil dan pengalamannya sih nggak jadi masalah sebenarnya. Iya. Tapi kalau ngomongin Kang Emil mulu kan gue jadinya ngomongin Audero nih. Dia nih kan lagi Premiernya dia ini segala macemnya, terus di Como nggak. Kita kan juga lihat omongan Pamirwan lah. Yeah. Pamirwan kan memang nyiptain aset di mana gua tuh beli pemain muda. Ya, endingnya nanti bisa dijual dengan harga yang jauh. 4 kali 5 kali lipat. Nah, 4 kali 5 kali lipat daripada. Ngerti. Jadi kamu juga masih ngembangin investasi bisnisnya dia kan. Iya. Jadi ngomongin ini kayaknya Emil ke Monza nanti kalau di buyout sih gue pikir kamu bakalan lepas sih. Iya. 3 juta gitu. Ya lumayan lah. Gitu. Dapat untungnya. Iya, daripada ditahan juga enggak dimainin. Tapi harus bayar gaji, buang slot non Eropanya kan. Jadi kan membingungkan untuk Komonya sendiri gitu. Jadi endingnya pasti bakal dilepas sih untuk Emil Audero kalau Monza beneran berani buyout. Iya berani buyout. Ya harusnya berani gitu. Ya duitnya lagi kenceng duitnya buat mempertahankan
musim depan di Serie A. Dia tuh definisi baru banget dari Serie B ya naik. Iya, naik Serie B dia. Itu kipernya juga direkrut dari Spal. Spal kan Serie C. Spal kiper mantan Raja Nainggolan tuh. Como tuh masuk Serie A-nya baru setahun juga ya? Enggak, udah 2003 2024, 2023 2024 ya. Musim besok 4 tahun berarti. Iya, 4 tahun ya. 4 tahun, oke. 3 tahun lah, 3 Jadi tahun. musim ketiganya dia masuk UCL. Iya nih, musim ketiganya masuk UCL. Dari Serie D 2020 tuh. Anjir, itu gua gila tuh nih kalau ngeliat Como ya. Iya. Hebat enggak maksudnya hebat yang ininya, yang si Jarumnya. Yang beli kan Jarum anjay. Proper lah. Hebat. Dari 2020 emang belinya. Bukan kurang dari itu. Awalnya buat TCG Garuda Select kan? Kalau ya sebenarnya tujuan 6 years anjing masuk UCL bangsa. Ya tujuannya awalnya sih selain Garuda Select sebenarnya memang karena ada minat, ada ngelihat bakalan ada potensi kalau di Como ini bisa dijadiin ini wisata loh. Ya. Ya untuk itu segala Iya kan niatnya dia emang awalnya karena buat wisata kan sebenarnya beli Como kan. Maksudnya beli Como tuh untuk jadi jalur dia supaya kalau gue mau bikin wisata tuh gue dipercaya trust dari bolanya gitu kan. Karena masyarakat sana sangat cinta bola juga gitu kan. Iya betul. Gitulah sepak bolanya dijadikan industri. Jadi sehingga tercipta yang karena ngomongin nggak habis-habis loh ngomongin. Mesti kita banyak mesnya lah ngelihat Como yang ini cuma maksud gue 6 years dong gitu. Anjing dari Serie D UCL anjing. Ya berarti tata kelolanya bagus. Gila, walaupun sebenarnya kemarin penentu terakhirnya AC Milan gara-gara AC Milan kalah ya. Iya AC Milan kalah juga. Ya masih ada lucknya juga. Kalau di Italia itu ke berapa ini sih? Berapa klub? 6 5 apa ya? 4 atau 5 ya? 4 enggak sih? Berarti 1 2 3 4 tuh UCL semua. Yang 4 kan ya? Iya. 4. Dan dia yang keempat. Iya. Oh shit, bener-bener hoki itu. Ya karena beda 1 poin doang kan awalnya sama Milan. Dia menang selisih gol ya? Menang selisih gol. Oh sama AC Milan. Iya. Bedanya sepoin dan beda selisih gol terus terakhir kalah gitu. Iya, ya itulah maksudnya kan ada faktor ya ini sepak bola lah. Ya kan enggak cuma ngomongin klub kita sendiri karena hasilnya juga ada di klub lain gitu kan. Apalagi kan kalau ngomongin kualifikasi ke kompetisi terbesar Eropa gini kan. Iya. Betul. Oke, lanjut kita ngomongin Go Ahead Eagles terbuka untuk tawaran yang masuk untuk Dean James. Namun klub Eredivisie itu juga ingin mempertahankan sang pemain. James juga tidak memikirkan transfer untuk klub barunya karena menjalani pramusim sekaligus masa pemulihan sehabis cedera. Jadi gimana menurut kalian Dean James better keluar atau stay di Go Ahead Eagles? Kalau dari James sendiri ya yang kita kutip dari Algemeen Dagblad dan Football International, ini dia ngomongnya simpel sih tapi ngena menurut gua Dean James ini ngomongnya. Dia ngomong kayak saya rasa kalau mau pindah ya Anda harus buktiin dirinya dulu gitu loh. Dan menurut gua Dean James sudah membuktikan dirinya selama 2-3 musim terakhir sama Go Ahead Eagles. Tapi dia mainnya bagus Bagus, iya memang bagus karena dalam permainan Go Ahead Eagles ini dia udah nyingkirin satu pemain namanya Aske siapa sih namanya? Susah banget. Aske Adelgaard. Dia berarti posisinya apa sih DMF? Back kiri. Oh, back kiri kalau di situ. Nah, jadi dia itu sekarang Dean James ini fokus untuk balikin menit bermainnya lagi karena kemarin habis kena pasport gate ya. Dia tuh kena juga tuh cara psikologis pemain Indonesia masalah izin kerja dan segala macamnya. Terus juga sempat cedera gitu, beberapa kali cedera, dia juga masa pemulihan. Tapi kalau di Indo mainnya emang dia tetap LB juga. Tetap LB juga, LB sama sayap kiri. Kadang jadi winger. Kadang. Verdong yang ke tengah. Yang Palu Pesi ding, yang tengah tuh. Iya, kalau DMF kalau enggak Verdong. Tengah tuh ya sama Verdong. Gitu. Jadi menurut gua kalau untuk Dean James katanya sih dia memang tidak memikirkan untuk transfer klub baru di yang kita kutip eksklusif. Tidak memikirkan untuk klub barunya nanti di pindah atau enggak dari Go Ahead Eagles karena dia fokus untuk pemulihan masa cedera, membalikan menit bermain, membalikan endurance-nya juga yang sudah turun karena cedera segala macam kan. Gitu dan tapi dia juga mengatakan kayak kalau memang saya mau pindah saya juga harus membuktikan dirinya lagi. Padahal sebenarnya menurut gua Dean James sudah layak untuk pindah ke klub yang lebih besar lah, sedikit lebih besar lah dibandingkan Go Ahead Eagles gitu. Karena James sudah membuktikan dalam 1-2 musim terakhir bahwa dia memang layak untuk cari klub baru sih. Tapi masalahnya kan balik lagi ya, adakah klub yang nawar atau enggak emang dia statusnya transfer list dari Go Ahead Eagles-nya itu kan balik lagi kan ke klub sama ke agen pemain atau ya tawaran yang masuk lah gitu. Jadi
Kalau untuk pindah atau enggak masih 50-50 Dean James bakal pindah atau enggak. Karena yang tadi gue bilang faktor-faktornya, dan sekarang dia intinya kepikiran cuman soal itu doang sih, pemulihan dan mengembalikan menit bermainnya doang sih. Gitu. Tapi dia juga enggak nyangka tuh temennya cabut. Jadi ya si Aska ini juga kaget kayak oh dia cabut gitu. Dia cabut gara-gara ya secara enggak langsung si Aska Adelgard ini nih walaupun Dean James kemarin sempat absen karena masalah password gate, ya tetap pas Jamesnya bisa main lagi, tadangin lagi. Jadi di Jamesnya tetap benar-benar jadi yang utama di Go Ahead Eagles sih. Gitu. Ya, gue sih kalau jadi apa sih sebagai supporter lah ya, mendukung Dan James karirnya sih, kan kayak dia juga lagi berusaha untuk pemulihan dari pasca cederanya dia. Terus dia juga lagi nggak pengen dengerin apa ya berita tentang password gate-nya inilah, dia nggak mau terlalu mendengarkan yang membuat dia malah makin kepikiran gitu kan. Dia pengen relax aja lah dari proses pemulihannya dia ini. Terus kalau tadi Dimas udah sempat mention tentang apakah Dean James nantinya masuk transfer list ya kan, atau ya seperti apa yang klub inginkan lah ya. Ya kalau sebelumnya belum ada hal-hal yang terkait dengan kejadian transfer list dan semacamnya sih, lebih baik sih dia stay aja sih semusim di Go Ahead Eagles gitu kan. Siapa tahu nantinya dia bisa dapat peluang seperti apa yang Calvin Verdong alami. Iya benar. Ada klub besar di liga lain yang tertarik dengan permainannya. Di deadline transfer lagi. Verdong UCL kan ya? UCL. Apa nama? Lille. Kan maksudnya kan musim kemarin kan main di Eropa dan akhirnya musim sekarang main di UCL kan musim besok. Satu tingkat tuh. Ya, jadinya betul. Siapa tahu kesempatan yang sama akan didapatkan oleh si Dan James ini. Makanya Dan James ngomong kan dia cuma fokus pemulihan sama fokus sama menit bermain. Karena setelah cedera ini ya dia ngerasa berat, apalagi tambah lagi dia juga di Go Ahead Eagles sekarang gak ada saingan udah cabut gitu kan. Oh iya deh. Ya walaupun dari bener. Dan ini sih cuma kasihan juga ya kalau kita pikir-pikir nge-review semua pemain-pemain Indo yang di luar gitu loh. Maksudnya juga secara yang paling berat menit bermain untuk main aja dah. Iya. Berat banget anjay gitu. Sama ini sih kita ngelihat terakhir ya closing statement kalau dari gua. Itu kan sekarang gaji non UE udah naik ya. Non EU di Eredivisie tuh gaji non EU itu di Eredivisie itu udah naik ke 630 dari 608.000 euro per tahun. Otomatis setahun itu pemain tuh dapat 12 miliar kurang lebih. Gitu. Makanya kemarin yang ngitungin rezeki orang guys, ngitungin rezeki orang. Iya, ngitungin rezeki orang, duit gue nggak segitu tuh. Terus makanya kemarin kan di sana juga belum dipotong pajaknya berapa persen anjay. Iya kena kan, non EU kan masih kena gede. Cuma maksud gue ya gaji ini yang bikin jadi pemain tuh dapat pemain non EU atau pemain Indonesia tuh jadi susah untuk dapat klub di Eredivisie, karena di Eredivisie itu secara keuangan yang menurut gue settle itu cuma PSV, Ajax sama Feyenoord, cuma 3 doang. Utrecht enggak? Utrecht Twente tuh semi-semi lah menurut gua. Tapi kalau kayak kemarin misalkan oleh Romani itu kenapa lama announce-nya, karena mereka tuh lama urus izin kerjanya. Gitu, urus izin kerjanya, masalah gajinya 608.000 euro per. Ya tapi kan secara hukum kan kita kan ngiblatnya ke Belanda lah ya, Dim. Ngomongin soal perhukuman gitulah, legalitas segala macamnya. Berarti nggak jauh beda ya, repot ngurusin di sana masalah berkas-berkas sama di sini nggak jauh beda ya berarti. Nggak jauh beda, tapi kalau sana lebih kompeten aja sih orang-orangnya. Karena ditempatin di bidang yang sesuai dia perluin ya. Belum sesuai. Kayak kiblatnya perhukuman duniawi kan di Belanda. Iya, ya maksudnya secara kan kita ngomongin di Indonesia lah, kalau ngurusin administrasi itu lama. Kan itu kan lama kan di Sittard. Nah maksudnya lamanya ini faktornya kayak kita nggak dilempar sono sini gitu. Enggak. Mereka cuman karena kemarin yang ngomong kan dirteknya gua Dirteknya ini plot twist sih dalam hidup gue. Dirteknya ini namanya Joris Matthijssen. Joris Matthijssen itu pemain timnas Belanda di era 2010 final 2010 tuh. Nah itu tuh Dirteknya Fortuna Sittard sekarang tuh namanya Joris Matthijssen. Nah dia ngomong yang lama dari Ole ini cuman izin kerjanya aja. Emang lama karena kan misalkan lu harus izin kerja hari Senin 7 hari kerja ya, atau enggak 7 hari kalender baru kelar gitu kan. Jadi mungkin masalah 7 hari kerjanya itu mungkin yang makan ditunggu waktu ya ditunggu gitu loh. Jadi ya menurut gua repotnya sekarang itu masalah izin kerja gitu, karena Ole tuh lama kemarin pengumumannya dia udah lama. Cuman urus izin kerjanya ini aja kayak Martin Pasedum kan nggak diumumin lama kata Ajax, karena Ajax mau ngurusin izin kerjanya dulu gitu, nggak mau bodong atau nggak jelas gitu. Makanya pas paspor kemarin Martin Pasu nggak kena. Aman aja karena kan secara izin kerjanya udah izin punya. Kerjanya udah diurus gitu sama klubnya.
Jadi ya menurut gue untuk gaji pemain non EU di Eredivisie ini menurut gue makin nggak ngotak ya. Jadi semakin susah aja pemain-pemain kita yang tadi di Eredivisie buat dapat klub karena pasti kan pemain Eredivisie klub Eredivisie mikirnya kayak gue kedawan beli pemain dari Jepang atau Korsel sekalian. Gitu loh buat ngegaji non EU gitu loh. Karena minimal gajinya 630.000 euro. Gue bukan ngeremehin pemain Indonesia, cuma kalau dibanding sama Jepang sama Korea Selatan kan jauh. Jauh. Gitu. Secara quality, bro. Benar. Iya, Itu iya. Terus dengan harga bayar yang sama lagi. Iya benar. Iya benar. Mending sekalian. Jadi gitu. Dean James ya kalau gua sih melihatnya mendingan bertahan dan siapa tahu dapat peluangnya sama kayak Calvin Verdong sih. Iya, rezeki sama ya. Iya, ketimbang dia harus gegabah misal minta sesuatu yang berlebih gitu ke klubnya ya. Misalkan klubnya gitu, atau gue pengen nih dengan gue lebih berapa daripada minimum non EU-nya gitu kan atau berapa ya maksudnya jangan yang andaikan memang minta apa di kontrak sesuai apa yang dia butuhin semoga tidak terlalu berlebih gitu atau merasa dia nih karena gue nggak punya pesaing dan klub akan kebingungan jadi akan mempertahankan gue jangan cari kesempatan gitu jangan sambil menyelam minum air lah gitu. Iya benar setuju gue berdua. Gitu sih kalau diri gue. Semoga